Tapi saat ini pertanyaan terakhir nih saat ini untuk Ustaz Abdul Wahab nih. Contohnya ya, contoh akad goro dalam kehidupan kita sehari-hari ini apa aja nih Ustaz? Ya tadi sudah disinggung ya, contoh gharar dalam transaksi kita yang sekarang gitu ya. Misalnya asuransi konvensional. Nah, sebagian ulama mengharamkan, kenapa? Karena di sini ada unsur gharar. Ya, karena yang kita bayar setiap bulan pasti. Kita bayar premi misalnya sebulan 500.000. Ya. Setiap bulan kita bayar pasti. Bahkan Pasti. kalau telat kan ditagih terus gitu kan. Tapi yang kita dapat apa? Yang kita beli apa? Objek akadnya nggak jelas nih. Yang kita beli jaminan, klaim gitu ya. Kalau sakit dapat jaminan turun gitu ya. Nah ini kita nggak pasti, ini kita nggak bisa mastiin sakit apa enggak gitu kan. Kita nggak bisa mastiin kita mati kapan gitu kan. Nah ini nggak jelas, sehingga di sini ada unsur tidak jelas karena akadnya jual beli. Nah gimana caranya biar asuransi ini menjadi halal? Nah maka asuransi syariah itu merubah akadnya dari yang tadinya jual beli, kita beli premi ke perusahaan asuransi, ini saya bayar, maka uang pembayaran ini jadi milik asuransi, sah jadi milik mereka karena akadnya jual beli kan. Maka di asuransi syariah itu dirubah akadnya jadi akad tabaru. Tadi kan akad tabaru nggak masalah, ada gharar kan? Gharar. Maksudnya gimana? Jadi kita bayar premi itu bukan dalam rangka beli premi, beli polis asuransi bukan, tapi kita nyumbang. Jadi misalnya kita teman satu kantor nih, kita iuran tiap bulan 100.000. Nanti kalau ada yang sakit dibayar dari situ. Nah ini kan berarti iuran sosial. Nah jadi asuransi syariah itu semacam iuran sosial. Jadi akadnya bukan jual beli. Bedanya apa kalau akad jual beli itu? Jadi uang premi yang kita bayarkan itu menjadi milik perusahaan asuransi. Mau dipakai buat apapun terserah dia. Tapi kalau di asuransi syariah, uang premi yang dibayarkan nasabah itu tetap menjadi miliknya nasabah secara kolektif. Tapi perusahaan asuransi dia hanya sebagai pengelola saja. Gitu. Dia dapat fee dari mana? Dari fee dari situ, dari pengelolaan dana atau dari bagi hasil. Nah, dana itu kan nanti dikelola oleh perusahaan asuransi. Gitu. Jadi itu dengan hanya merubah akad, nah itu bisa jadi halal gitu. Karena kan tabaru itu orang nggak apa-apa. Iya, karena orang dalam akad tabaru, akad sosial nggak masalah. Apalagi saat nih setelah asuransi ini. Misalnya lagi di sini ada yang disebut dengan skema Ponzi ya. Skema Ponzi itu ini sempat diterapkan di bisnis travel ya. Kemarin yang sempat bermasalah itu apa? Second travel ya. Second travel Pak, itu nggak sebut mereknya gitu ya. Bukan first travel. Iya, itu kan bermasalah itu kan. Itu karena menerapkan skema Ponzi. Maksudnya apa? Jadi skema Ponzi itu jadi semacam gali lubang, tutup lubang. Jadi kita bayar atau daftar umroh itu uangnya bukan buat kita, tapi buat memberangkatkan jamaah yang sudah daftar duluan. Gitu. Makanya murah kan? Karena jamaah kita bisa berangkat itu kalau ada jamaah lain yang daftar. Jadi dibayarin oleh jamaah berikutnya. Jadi semacam skema piramid begitu ya, skema Ponzi. Jadi di sini ada gharar, ada ketidakjelasan. Makanya kan banyak jamaah yang nggak berangkat karena nggak ada lagi jamaah yang bisa menutup biaya keberangkatan setelahnya. Gitu. Jadi di sini diharamkan tentu karena ada unsur gharar gitu. Kemudian apalagi di sini? Dropshipping di sini saat ini. Nah, kalau ini gharar yang boleh nih dropshipping. Ini memang ada ghararnya, tapi tadi kan dropshipping itu kan jual beli barang yang belum ada karena barangnya masih di supplier, kita baru menerima pemesanan. Tapi ini kan asalkan barangnya bisa dipastikan, bisa diserah terimakan kepada pembeli, maka tidak jadi masalah gitu. Jadi di sini pada dasarnya jual beli dropshipping ini ada ghararnya sih, cuma ghararnya dimaklumi. Gor tadi ya bai'ul ma'dum itu ya, barangnya tidak ada, tapi tidak adanya itu bisa dipastikan. Saat ini mungkin nggak ada, tapi ketika saya terima barangnya ada, bisa dipastikan. Nah itu nggak masalah. Itu banyak sekarang saat zaman sekarang itu. Iya betul. Dropshipping itu. Nah kata ini pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, kan Nabi pernah mengatakan la tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak ada pada kamu. Belum kamu miliki lah istilahnya gitu ya. Belum kamu miliki. Nah itu dulu kenapa dilarang? Karena di zaman itu kalau kan itu asalnya begini, ada sahabat yang nanya, Nabi ada orang pesan ke saya mau beli barang tapi barangnya masih di pasar, boleh nggak saya terima pesanannya, nanti saya carikan barangnya ke pasar. Kata Nabi la tabi ma laisa indak, jangan. Nah kenapa itu dilarang? Dicari ilatnya kenapa? Kata Yusuf Al-Qaradawi itu karena pasar di saat itu kan terbatas.
barangnya pun stoknya terbatas. Dan kalau tidak ada barangnya di pasar itu, maka sulit mencari gantinya. Pasar alternatifnya jauh, gitu ya. Sehingga di sini dilarang karena takutnya ternyata barangnya nggak ada, gitu. Ternyata barangnya nggak ada. Ada potensi itu nggak bisa Betul, karena pasarnya terbatas. Nah kalau sekarang pasarnya kita bisa mengakses pasar dimanapun, karena sekarang jual belinya online kan. Pasarnya di Aceh kita bisa beli barang dari bisa. Pasarnya dimanapun kita bisa beli kan, karena sistem online itu. Maka di sini sehingga larangan tadi tidak lagi relevan. Nah, gitu kata Imam, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sehingga di sini gorornya menjadi hilang gitu. Tadi sempat singgung restoran All You Can Eat, hijauan juga udah. Nah, kalau pemancingan ikan gimana nih saat maksudnya nih? Sesarat nih yang bisa jelaskan. Mancing ikan ya mana Sani. Jadi gini, kebiasaan kita punya hobi mancing itu ada yang akadnya jadi goror, ada yang bisa diatur biar gorornya jadi hilang. Misalnya begini, kita mancing, seandainya akadnya jual beli ikan, gitu ya, jual beli ikan, kita beli ikan, misalnya taruhlah misalnya 20 kilo, terus ikan yang kita beli itu kita ceburin ke empang, gitu kan, lalu kita mancing. Yang boleh dibawa pulang hanya yang kena di pancingan. Nah, padahal udah beli 20, tapi kok boleh ngambilnya cuman yang kena pancing. Nah, itu goror, gitu. Biar nggak goror gimana? Ya mancing aja sampai sore, kalau nggak dapat ikannya kita serok, gitu. Sampai 20 kan gitu ya. Ima yang di situ yang kita serok atau kita dikasih gantinya, gitu. Sebanyak 20 juga. Nah, itu kalau akadnya jual beli ikannya. Nah, bisa juga akadnya bukan jual beli ikan. Akadnya adalah sewa arena kolam untuk berlibur, beristirahat. Pokoknya masuk ke arena kolam pancing kena per orang berapa, atau kalau kita memang satu kolam mau kita kuasain, kita bayar misalnya 300.000 gitu kan. Nah, di kolam itu ada ikan. Bonusnya kalau ente bisa mancing dan dapat ikan bawa pulang. Nah, berarti kan 300.000 itu harga ikan apa harga sewa kolam? Harga sewa kolam. Ya kalau emang harga sewa kolam masuk akal nggak? Itu dulu ya. Karena kalau kolamnya cuma segitu doang, 2 kali 2 meter, nyewa 300.000 sehari, ngapain kolam 2 kali? Nah gitu kan. Kolamnya kolam pancing yang memang bisa buat rekreasi, ya kan? Anak, istri, cucu semua ikut kumpul semua di situ. Dapat ikan nggak dapat ikan nggak penting, yang penting kita ada di pinggir kolam kan gitu ya, karena buat rekreasi. Bahwa kita mancing dapat ikan, nah itu bonus. Nah, goror, tapi goror yang terukur, karena sama yang punya empang itu pagi-pagi ikannya kasih makan semua, lu pancing dah situ, orang pada ikannya pada kenyang gitu kan. Nah begitu. Jadi tergantung akadnya juga, akadnya beli ikan atau sewa kolam. Kalau akadnya gini saya gimana, San? Akad izin mancing. Gimana tuh? Saya bayar supaya saya boleh mancing. Nah, terus? Nah, itu ya kan bayar apa? Bayar izin mancing. Nah, iya berarti kan masuk ke kolam kan, masuk ke arena kan. Nah iya, masuk ke arena bayar berapa duit per orang? Kalau orang per orang misalnya 20.000, 30.000 dah gitu kan. Akadnya kan kayak kita masuk Ancol, masuk Taman Mini kan gitu ya. Nah di dalam tuh ada empang, kita boleh mancing dan kalau dapat terserah ikannya boleh bawa pulang atau lagi. Atau ikannya mesti bayar misalnya gitu. Ya terserah gitu kan. Ya judul besarnya bukan beli ikan, judul besarnya adalah izin mancing, izin masuk ke kolam, ke arena kan gitu ya. Jadi kembali ke kaidah yang tadi. Jadi goror yang haram itu goror yang di inti objek akadnya. Ini tadi soal sewa kolam memancing itu yang kita bayar itu apa, yang jadi bukan objek akadnya? Ya. Apakah sewa kolamnya atau mancing ikannya gitu ya. Nah, kalau yang jadi inti akadnya tadi sewa kolamnya, ikan hanya sebagai pelengkap, bonus, nggak masalah gitu ya, karena pelengkap. Tapi kalau yang kita bayar atau yang jadi inti objek akadnya adalah bayar ikannya, sedangkan nggak jelas, nah di sini berarti nggak boleh. Ya jelas sekali ya. Baik, ya insya Allah karena waktunya juga ini sudah agak malamnya, saya ingin memberikan kesempatan nih untuk jamaah sekaliannya untuk ikut berinteraksi ya dalam kajian goror ini. Saya beri kesempatan untuk para jemaah untuk bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dipesan mic-nya. Ada 2 poin yang akan saya ajukan terkait dengan masalah horor ini. Horor, masalah goror, Pak. Bukan horor.
Jadi masalah jual beli Pakai mic.